Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah secara online dari Gereja GKI Kuitang. Mari kita menyiapkan hati kita memasuki ibadah hari ini. Saudaraku, beberapa bulan sudah berlalu sejak pandemi virus corona melanda Indonesia. Tentu ada banyak hal yang terimbas karenanya. Namun, adalah baik jika kita kembali mengingat apa yang dinasihatkan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan demikian, kita dapat memasuki rumahnya dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan, kita masuk ke rumahnya. PKJ 13 ayat 1 sampai dengan 3. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, angkatlah hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, angkatlah hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, keluarga sebagai entitas terkecil persekutuan gereja Tuhan seringkali mengalami berbagai macam gangguan sehingga gagal untuk berbuah dan menyaksikan Kristus. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, banyak keluarga yang mengalami kegagapan.
karena pandemi ini ternyata menimbulkan berbagai gangguan terhadap ketahanan keluarga. Minggu ini merupakan pembukaan Bulan Keluarga GKI Kuitang tahun 2020. Subtema minggu ini adalah keluarga di tengah pandemi. Melalui tema ini, kita diajak untuk menyadari bahwa keluarga merupakan kebun anggur milik Allah. Sebagai kebun anggur milik Tuhan, keluarga-keluarga Kristen diajak untuk bersedia mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada ini dengan bijak dan dapat mencari solusi yang paling memungkinkan. Terlebih dengan kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga dalam hal saling bertolong-tolongan. Maka ketahanan keluarga ini dapat dipertahankan sehingga mampu menghadapi dan mengatasi pandemi beserta dampaknya dengan baik. Marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita saat ini ke hadapan Allah. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, berbagai macam pergumulan datang silih berganti di dalam kehidupan keluarga kami. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, ada persoalan-persoalan baru yang turut mempengaruhi keluarga kami juga. Relasi kami seringkali terganggu karena komunikasi yang tidak lancar di antara kami. Belum lagi hadirnya persoalan ekonomi yang juga membuat kegoncangan di dalam keluarga kami. Tuhan, kami harus jujur mengakui bahwa ketika menghadapi situasi itu, kami seringkali mengeluh dan terus mengeluh. Dan ketika kami berusaha menghadapi dan menyelesaikannya, kami justru mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Bahkan kadangkala kami menuduh Engkau meninggalkan kami. Walaupun sesungguhnya kamilah yang tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan itu. Oh Tuhan kami yang Maha Pengasih, ampunilah kiranya keangkuhan kami ini. Kami rindu agar dibaharui dan bersedia senantiasa bersandar kepadamu. Bentuklah kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Ya Yesus tebuslah segenap dosaku, NKB 11. Yesus tebuslah segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Penyerang berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berpaut dekat padamu. Dosaku membuat hatiku pedih, oh basuhlah daku menjadi bersih. Hati
Inilah berita anugerah bagi kita semua. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita menaikkan doa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kami bisa bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, agar dalam bulan keluarga ini kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Roh Kuduslah yang menolong kami di dalam memahami makna firman-Mu, dan Roh Kuduslah yang juga menolong hamba-Mu dalam menjelaskan kebenaran firman, agar hati kami terbuka seperti tanah yang subur. Firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi kekuatan bagi kami, khususnya di tengah pandemi ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang,
membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggurlah itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sebagai keluarga bertambah kuat, kita sebagai keluarga bertambah berbahagia dalam menghadapi pandemi kesulitan pada masa kini. Keluarga kita diharapkan bisa menjadi anggur yang baik, bukan anggur yang asam. Dan kita tetap setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Mungkin di tengah pandemi ini ada yang sudah sulit untuk mempercayai Tuhan, malah lebih percaya kepada kata-kata manusia atau kata dunia, dan itu bisa menyesatkan. Saudara, kita belajar bagaimana menjadi keluarga yang kuat, yang tetap bersekutu dengan Tuhan, keluarga yang menghasilkan anggur yang baik, bukan yang asam. Saya membaca dari Yesaya 5 ayat 2, dikatakan di situ, "Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam." Berdasarkan Yesaya ini, keluarga yang berkualitas menurut firman Tuhan bukan diukur dari apa yang tampak dari luar. Seperti kebun, daunnya banyak, terus buahnya banyak. Tapi ukuran dari kualitas yang tangguh, yang berkualitas,
dilihat dari buah yang dihasilkannya. Apakah buahnya baik atau asam? Kalau buahnya lebat tapi asam, itu seperti orang yang rajin beribadah, rajin melakukan apa saja, aktif dalam masyarakat, dalam gereja. Tapi yang dilakukannya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk tujuan atau kehendak Tuhan. Tuhan kecewa terhadap anggur yang asam. Seperti bangsa Israel, seperti imam-imam kepala, seperti Farisi. Mereka rajin beribadah, tapi cara hidup mereka, kalau bangsa Israel pada masa Perjanjian Lama, mereka melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Mereka memperkaya diri mereka sendiri dengan cara-cara yang jahat. Mereka memeras, berlaku tidak jujur. Mereka mengutamakan cara-cara yang jahat, cara-cara yang curang dalam mencari materi atau uang. Hidup mereka berfoya-foya, mabuk dan tidak menguasai diri. Kehendak Tuhan, tujuan Tuhan mereka abaikan. Dan mereka melepas hubungan iman mereka dengan Allah. Inilah kualitas hidup keluarga yang disebut seperti anggur yang asam. Saudara, ketika Allah kecewa, Allah tidak melindungi mereka dan membiarkan musuh-musuh menghancurkan Israel dan mereka diperbudak oleh Babel. Harta mereka hilang. Harkat mereka hilang, hidup mereka tidak nikmat. Karena mereka berada dalam penindasan. Dulu mereka menindas, sekarang mereka ditindas. Kalau hidup keluarga kita tidak bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan juga tidak bisa melindungi. Tuhan juga membiarkan keluarga itu direndahkan oleh musuh-musuh, oleh iblis. Keadilan Tuhan adalah ketika orang yang salah mau menyesali dosa. Ketika Israel yang berdosa salah di hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan pengampunan, hidup kembali dengan benar dengan Allah, dan menghayati kebenaran Tuhan. Mereka menjadi ciptaan baru, menjadi kudus di hadapan Tuhan. Inilah keluarga hidup yang berkualitas seperti anggur yang baik. Sekali lagi, kualitas itu dilihat daripada buah apakah asam atau tidak. Kalau orang keras hati dan tidak mau menjadi anggur yang baik, tetap mau menjadi anggur yang asam, dia menikmati hidup dalam dosa, melakukan apa yang jahat, dia tetap melakukan hidup yang kekerasankah, mabukkah. Saudara, di tengah pandemi ini, kekerasan dalam keluarga itu sering terjadi. Dan kadang-kadang orang nggak mau merasa bahwa dia diri salah dengan kekerasan tersebut. Dan tetap hidup di dalam kekerasan dalam keluarga. Dan orang ini sebenarnya menganggap remeh kehendak Tuhan, melawan kehendak Tuhan, memberontak pada Tuhan. Dan sepertinya mereka tidak lagi percaya pada Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Mereka menyembah kesenangan mereka sendiri, menyembah keinginan mereka sendiri. Merasa puas dengan melakukan kekerasan-kekerasan dalam keluarga. Bagi mereka, Tuhan tidak penting lagi. Mereka tidak takut pada Tuhan. Saudara, banyak berita tentang kekerasan itu masuk di dalam kehidupan masa pandemi ini. Kalau orangnya keras hati, susah untuk diubah menjadi anggur yang baik. Bagaimana keluarga kita? Apakah termasuk keluarga yang asam atau keluarga yang anggurnya manis?
ketika kita mau menyesali, ketika kita mau menyadari kelemahan kita dan diampuni, maka kita akan bersukacita menghasilkan keluarga dengan anggur yang baik. Bagaimana lagi kita hidup di tengah pandemi ini? Kalau dalam Mazmur 80 ayat 19 dikatakan, keluarga itu tidak menyimpang dari Tuhan. Mazmur 80 ayat 19 dikatakan begini, maka kami tidak menyimpang daripadamu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Saudara, keluarga yang menghasilkan anggur yang baik itu, dia merasa dicintai oleh Tuhan. Dan keluarganya berakar, bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika dia bersekutu dengan Tuhan, maka musuh-musuh, penyesat-penyesat yang ada di sekitar ini, Tuhan akan menjaganya. Pandemi, persoalan, tantangan yang ada di sekitar kita, Tuhan menjaga agar firman Tuhan itu tetap subur. Kedukaan, sakit penyakit, orang makin kuat berakar pada firman Tuhan. Keluarga yang rindu untuk menjadi buah anggur yang baik, terus menerus memohon kepada Tuhan, Tuhan datanglah. Binasakanlah musuh-musuh yang melemahkan, yang menyesatkan pikiran kami. Ketika keluarga kami sakit, ketika keluarga kami tidak berdaya, ketika ekonomi keluarga kami sulit, Tuhan datanglah, kuatkan pikiran kami untuk menghadapi pikiran-pikiran yang menyesatkan kami. Inilah yang disebut dengan keluarga yang bersekutu dengan Tuhan, tidak menyimpang dari Tuhan. Dia menjadi keluarga yang berbuah yang baik. Di dalam Filipi dikatakan, keluarga yang percaya pada Yesus, itulah keluarga yang kuat, bukan percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus, Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Keluarga yang menghasilkan buah anggur yang baik adalah keluarga yang bersukacita dalam persekutuannya dengan Tuhan. Terus mengikuti pikiran, tujuan, dan kehendak Tuhan dalam situasi apapun. Dan orang yang hidup dalam Tuhan, dia pasti menolak ajaran-ajaran yang menyesatkannya. Menolak segala sesuatu yang membuat dia ragu, yang membuat hatinya susah. Saudara, ketika orang mengalami penderitaan, entah sakit penyakit, entah ekonominya susah, kadang-kadang ada ajaran-ajaran yang membuat dia jadi ragu-ragu, bingung. Bagaimana menghadapi kesulitan karena sakit ini? Bagaimana menghadapi kesulitan karena ekonomi ini? Dia bimbang, dia ragu-ragu. Tapi ketika keluarga ini benar-benar terus bersekutu mengikuti pemberitaan Injil yang benar, bukan dari pemberita Injil yang jahat. Kalau pemberita Injil yang jahat itu menambahkan aturan. Ada di sebuah atau satu orang pemberita Injil mengatakan begini, kalau kamu nggak dibaptis selam, tidak dibaptis percik, kamu nggak masuk surga. Ini aturan tambahan. Hal-hal yang lahiriah, entah air atau anggur atau roti, kalau enggak dipakai dengan cara mereka, kamu tidak masuk surga. Saudara, ajaran-ajaran sesat yang membuat orang tidak berserah kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Makanya dibawanya lah airkah, apalah ini untuk menyembuhkan orang yang sakit itu. Nah, ajaran-ajaran seperti ini seakan-akan menguatkan orang. Tapi Filipi mengatakan, jangan percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Kita perjamuan kudus pakai roti dan anggur, baptis pakai air percik. Tapi itu tidak akan menyelamatkan kita. Kita percaya kepada Kristus, itulah yang menyelamatkan kita.
Jadi jangan kita jadi resah, takut saya selamat apa enggak. Kita mempercayakan diri bergantung kepada Yesus. Pekabar-pekabar Injil pada masa Yesus tidak mendorong orang untuk berserah pada Yesus. Termasuk imam-imam kepala, termasuk Farisi, tidak mendorong orang percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada hal-hal lahiriah, entah tentang pakaiannya, entah tentang cara kumis atau jenggotnya. Itu menjadi ukuran-ukuran orang-orang yang suci. Tuhan mengatakan melalui Filipi, firman Tuhan mengatakan melalui Filipi ini, orang yang berkualitas hanya percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Saudara, keluarga yang kuat, yang berkualitas menjadi anggur yang baik. Dia menaruh harapan kepada hal-hal, bukan menaruh harapan kepada hal-hal yang lahiriah. Bukan menaruh harapan kepada hal-hal yang kedagingan. Hal-hal lahiriah yang menyesatkan. Misalnya ada juga ajaran seperti ini. Kamu kalau sudah membaca Alkitab 10 kali, pasti masuk surga. Ini tambahan lagi ajaran-ajaran yang lahiriah. Tuhan tidak mengajarkan orang kepada hal-hal lahiriah tentang pembacaan. Tapi Tuhan mengajarkan, serahkanlah dirimu kepada Yesus. Orang yang selalu menekankan kepada hal-hal yang lahiriah, bagi Paulus itu adalah satu sampah, satu kerugian. Tapi ketika dia berserah kepada Yesus, itulah satu keuntungan. Dalam situasi kita sekarang ini, kita berserah kepada Yesus. Kita katakan, aku adalah orang yang beruntung. Aku tidak bergantung kepada hal-hal lahiriah yang diajarkan oleh orang-orang yang lain. Dan orang yang percaya kepada Yesus, inilah yang mendapatkan pemeliharaan Allah. Godaan-godaan iblis yang membingungkan kita, itu akan dikuatkan oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus, dia akan membuang kebenaran dirinya sendiri. Dia akan membuang kebenaran dunianya. Dia hanya percaya kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu bukan usaha kita sendiri, tapi Tuhan yang memberi. Makanya kalau ada orang yang merasa tersentuh kepada firman Tuhan, itu bukan karena hebatnya pengkhotbah, itu bukan hebatnya orang, tapi Tuhanlah yang memberinya. Tuhan yang membukakan hatinya. Kebenaran Allah, kita akan memberi responnya dengan mengatakan terima kasih Tuhan. Bukan kepada orang yang menyampaikannya. Dan orang yang selalu mengejar percaya kepada Kristus, berarti dia mengejar-ngejar, berlari-lari, ikut dalam pertandingan iman. Dia menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dia terlibat dalam pelayan-pelayan Tuhan. Tapi keterlibatannya bukan hanya sekedar sibuk saja. Kelihatan ada waktu untuk Tuhan. Enggak. Dia fokusnya adalah menghasilkan buah yang baik, bukan yang asam. Dia terlibat mengajak semua orang, ayo kita menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang asam. Dalam situasi pandemi ini, keluarga diajak, ayo terus bersemangat, terlibat. Buah apa yang bisa kita hasilkan? Mari kita berlari-lari, mari kita berjuang, jangan kita diam, jangan kita pasif. Ikut tujuan Tuhan. Dan terakhir, keluarga yang berkualitas adalah menghasilkan buah kerajaan Allah. Itu dikatakan dalam Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada semua bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Ketika orang, anggota keluarga, semuanya diarahkan kepada tujuan dan kehendak Kristus, maka dia akan menjadi penggarap yang aktif. Seluruh anggota keluarga dia terlibat di dalam pelayanan di kebun anggur Tuhan untuk membawa hasil buah yang baik. Dan semua yang dilakukannya itu adalah untuk Tuhan, karena kebun ini adalah milik Tuhan. Tapi ketika dia menjadi penggarap, menjadi pelayan-pelayan, dia merasa bahwa keluarganya itu adalah miliknya.
Dia merasa gereja itu adalah miliknya. Nah, ketika orang sudah merasa ini adalah miliknya, maka disitulah tujuannya sudah berubah. Tujuannya bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Ini yang Tuhan katakan kepada imam-imam kepala dan Farisi. Engkau sudah berubah tujuanmu. Engkau menjadikan kebun ini menjadi milikmu. Seakan-akan adalah semuanya keuntungannya untuk dirimu. Tuhan mau meminta kita, keluarga yang berkualitas, mau menjadi penggarap. Semua yang kita lakukan adalah milik Tuhan dan untuk Tuhan. Tuhan meminta pertanggungjawaban kita. Mana pekerjaanmu? Semua orang harus menjadi penggarap-penggarap. Inilah keluarga yang berkualitas, keluarga yang kuat di tengah pandemi ini. Kita tetap berbuah, menghasilkan buah kerajaan Allah. Dan jangan keraskan hati kita seperti imam kepala dan Farisi yang merendahkan, dan Tuhan membuat keluarga kita berbuah, buah kerajaan, buah yang baik. Siapkah kita menjadi keluarga yang berbuah di tengah pandemi ini? Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita dengan mengatakan, "Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, menjadikan keluarga kami menghasilkan buah anggur yang baik, bukan buah anggur yang asam. Biarlah persekutuan kami dengan Tuhan. Sungguh-sungguh kami bangun bersama suami istri dengan anak-anak kami. Karena melalui persekutuan dengan Tuhan inilah Engkau akan melindungi, membentengi kami ya Tuhan. Dari semua penyesatan-penyesatan, apapun yang membuat kami ragu. Biarlah kami mempercayai Yesus, bukan mempercayai hal-hal yang lahiriah. Biarlah kami setia di jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari kehendak atau kebenaran Tuhan. Jangan biarkan kami keras hati dengan kebenaran diri sendiri, kebenaran dunia yang selalu kami andalkan. Biarlah kami belajar ya Tuhan, berserah kepada kebenaran Tuhan, berserah kepada Yesus. Bukan karena apa yang kami lakukan dalam ibadah, dalam apapun, tapi karena Tuhanlah yang menyapa kami, yang memanggil kami, yang membukakan hati kami, sehingga kami bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga keluarga kami menghasilkan buah kerajaan Allah. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap anggota jemaat-Mu yang sakit, yang lemah. Tuhan berkati, kuatkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Setiap anak-anak dalam keluarga yang sedang belajar, Tuhan berkati mereka agar tekun disiplin dalam belajar mereka dan berhasil mereka dalam belajar mereka. Demikian juga ya Tuhan, setiap keluarga yang mencari pekerjaan, yang melakukan usaha bisnis. Tuhan berkati masing-masing keluarga kami, agar dikuatkan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terus kami berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha bisnis kami. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk semua pelayanan yang kami lakukan di GKI Kuitang ini. Berkati ya Tuhan, agar pelayanan-pelayanan di komisi atau di gereja kami ini membawa dampak dalam firman Tuhan, menumbuhkan iman kami terus-menerus ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah dan instansi yang mengatasi pandemi COVID ini. Biarlah berikan hikmat ya Tuhan di dalam merancang pencegahan dari pandemi ini. Demikian juga untuk vaksin COVID ini. Biarlah segera dapat dipakai ya Tuhan untuk menolong mengatasi pandemi ini. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap warga masyarakat dalam menjalani normalitas baru ini Tuhan, untuk memperlakukan protokol kesehatan agar semakin berkurang orang yang tertular COVID. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, semuanya yang berperan serta ya Tuhan untuk menolong mengatasi pandemi ini. Berkati mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka diberikan juga daya tahan tubuh yang kuat menghadapi pandemi ini. Kami berdoa juga untuk setiap orang yang saat ini mengalami kesusahan, tidak mendapatkan pekerjaan karena pandemi ini. Tuhan tolong mereka. Dan biarlah juga perusahaan-perusahaan juga boleh dibangkitkan
dan bisa menerima banyak para pekerja untuk bekerja di tempat mereka. Semuanya ya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat bagi para pengusaha. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua pergumulan dalam penyelenggaraan ibadah masa transisi ini Tuhan. Engkau berkati kami masing-masing berhikmat dalam menyelenggarakan ibadah ini. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajarkan kami. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Persembahan dapat dimasukkan di dalam amplop untuk diserahkan ke kantor gereja atau ditransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar sebagai berikut. Pada hari ini, 4 Oktober 2020, kita juga akan mengumpulkan persembahan bulanan. Mari kita menyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktu ku milikkan. Bagi Yesus semuanya, waktu ku milikkan. Yesus semuanya, waktu ku milikkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan ini sebagai tanda syukur kami. Ajarilah kami dan juga keluarga kami untuk dapat menyerahkan hidup kami, hati dan perbuatan kami hanya untuk kemuliaan Allah dan menjadi persembahan yang hidup. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat memuliakan nama-Mu melalui jemaat-Mu di GKI Kuitang ini.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami. Saudara, meskipun persoalan datang menindih bukan berarti bahwa kehidupan kita menjadi berhenti. Kita harus melanjutkan perjalanan kehidupan keluarga kita, sebab Tuhan pencipta langit dan bumi akan menjadi sumber pertolongan kita. Kita mesti yakin bahwa kita akan dipimpin Tuhan dalam menghadapi dan melalui badai topan dunia ini. Saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat bagi tugas pengutusan di ladang dunia. Maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan kehidupan. Stay safe, stay healthy. God bless you.